Kiranya Tuhan terus memberkati gereja ini, memberkati kami sekalian, saudara kami yang sudah memberikan persembahan mereka bagi pekerjaan Tuhan, supaya dilimpahkan anugerah Tuhan lebih besar lagi. Terima kasih, kami menundukkan hati kami di sore hari ini untuk belajar dari firman-Mu. Berkati kami semua di tengah-tengah kehadiran-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita akan melihat firman Tuhan yang diambil pada sore hari ini, yaitu dari Lukas pasal yang ke-18. Ya, judulnya adalah Iman yang Murni. Tapi kita ambil dari Lukas pasal yang ke-18. Saya akan membacakan bagi kita Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan pada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang yang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah firman Tuhan. Saudara, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kemurnian iman, itulah topik kita pada sore hari ini. Kita memang ingin yang murni, bukan yang biasa-biasa. Kalau beli emas juga pasti emasnya yang murni. Berapa karat sih yang murni? 24 karat. Di bawah itu nggak murni ya. Ya, pantesan waktu saya dulu mau menikah, istri saya pesan, emasnya harus 24 karat. Rupanya supaya emas yang murni. Tuhan menginginkan kita juga hidup dalam kemurnian. Kalau istilah Mas tadi 24 karat ya. Dari sini ya. Oke, baguslah itu. Nah, slide yang pengantar ini sekarang. Jadi kemurnian iman dalam artian saudara adalah kemurnian dalam bentuk ketulusan, kegigihan, dan juga yang bertahan sampai masa kesudahannya. Kemurnian iman. Jadi kalau cincin yang saya pakai ini, ya dia bertahan ya, sudah lama saya pakai, ya, bertahan. Sampai kapan gitu. Itu sebabnya rupanya sekarang ini pertambangan emas ya masih selalu sangat penting. Bagaikan emas yang murni iman kita diinginkan oleh Tuhan. Saya mengajak kita bersama melihat pada sore hari ini dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, 3 dimensi iman yang murni. Iman yang murni itu pertama adalah iman yang ulet, yang tangguh, yang gigih, yang berani, walaupun dia di dalam kelemahan. Perumpamaan Tuhan Yesus ini menggambarkan seorang janda dan seorang hakim yang tidak mengenal Tuhan, tidak menghormati sesamanya. Ini menarik, dalam ayat 2 dikatakan Tuhan Yesus. Dalam sebuah kota ada seorang hakim nggak takut akan Tuhan. Nggak berarti mengenal Tuhan, kalau itu berarti bisa jadi apakah dia maksud Tuhan Yesus hakim dari pemerintah Romawi, kayak Pilatus. Pilatus itu adalah hakim sebenarnya juga yang dikirim oleh wali negeri Yudea pada waktu itu. Sampai dia menghakimi Tuhan Yesus, betul-betul dia nggak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun.
Itu sebabnya waktu Pilatus menjadi hakim diutus atau penguasa wali negeri yang bertempat di Yerusalem, chaos banyak. Karena dia nggak menghormati orang-orang Yahudi. Banyak pertumpahan darah, dia paksakan. Ya, akibat kebijakan-kebijakannya. Nah, kita tidak tahu apakah Yesus sedang mengkritik Pilatus pada waktu itu. Tapi dalam arti ini dikatakan adalah ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Tiba-tiba ayat 3 dibandingkan dengan seorang janda. Kalau kita lihat ilustrasi ini, hakim di sana, di ujung sana, kelihatannya berpakaian yang bagus, kursinya bagus, dan kemudian kita lihat janda dikontraskan yang datang minta keadilan. Tuhan sengaja membuat kontras, perbedaan. Hakim yang tidak mengenal Allah, tidak menghormati seorang pun, dan janda yang lemah dan meminta keadilan. Lalu dikatakan di sana adalah bahwa awalnya hakim itu menolak. Dalam ayat 4 saudara lihat hakim itu menolak. Tapi janda ini terus-menerus datang. Di sini letaknya. Dalam kelemahan, janda itu punya kekuatan. Inilah iman sebenarnya. Saudara boleh dalam keadaan sakit, saudara boleh dalam keadaan akhir-akhir ini punya masalah, tapi saudara gigih datang sama Tuhan. Gigih berdoa kepada Tuhan. Masih datang misalnya remaja-remaja tadi, saya senang bahwa Anda masih ada waktu untuk paduan suara, bahwa Anda masih punya waktu untuk bernyanyi di gereja memuliakan Tuhan. Bukan berarti bahwa kita tidak punya persoalan masing-masing. Jadi kita lihat di sini adalah bahwa iman yang murni itu digambarkan oleh janda ini adalah kegigihannya di dalam kelemahannya. Ingat ya, tidak selalu kelemahan itu adalah benar-benar kita lemah. Mari kita buka dulu 1 Korintus pasal yang ke ini ya, 2 Korintus pasal 12. Pernah Rasul Paulus mengatakan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Di 2 Korintus pasal yang ke-12 ya. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12. Dia pernah mengakui di hadapan Tuhan. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan. Sebab di dalam kesukaran, kata Rasul Paulus, pengakuan Rasul Paulus, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan, karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tidak berarti kalau ada orang dalam kelemahan, justru imannya pudar. Tidak selalu. Imannya justru naik. Dia semangat sekali untuk meminta kepada Tuhan, supaya permintaannya dikabulkan. Sekolah tinggal kitab Tiranus, dulu tempatnya di Jalan Damar, di daerah Bandung lah, kecil. Kampusnya kecil, maka kita berdoa supaya pindah ke kampus yang sekarang di Cianjuang, 2 hektar lebih. Ya 26.000 ya. 26.000 meter persegi. Tapi untuk sampai di sana tidak mudah. Kita urus izin kayak bangun gereja biasa, kita urus izin ditolak. Tidak diizinkan oleh pemerintah. Tolong datang minggu depan. Ada namanya rektor pertama, rektor kedua yaitu Pak Purnawan Teni Bemas. Waktu mengurusnya itu datang minggu depan. Datang dia. Oh maaf, belum selesai ini. Datang lagi minggu depan, datang dia. Kami terus doa. Hampir 3 tahun. Kayaknya dikabulkan karena tiap minggu Pak Purnawan nongol sampai bosan kali itunya. Sampai bosan pejabatnya di Provinsi Jawa Barat. Akhirnya dikabulkan hampir 3 tahun. Itu pelajaran besar bagi kami, bahwa kalau kita gigih di hadapan Tuhan, terus berdoa, rupanya itu tetap bisa dikabulkan. Itulah iman yang murni, digambarkan oleh janda ini. Lemah dia, tapi kalau kita punya keinginan, kita harus memintanya dengan serius kepada Tuhan. Apakah hanya janda ini sebenarnya? Mari kita kembali kepada Lukas yang
pasal 18. Sebenarnya setelah terjadi tadi penggambaran perempuan ya, janda yang meminta keadilan itu, coba Anda perhatikan tiba-tiba di bagian terakhir ayat yang kedua 35 sampai dengan 43, di situ digambarkan juga seorang pria yang gigih. Tadi ada janda di bagian awal yang gigih. Sekarang ada pria, dikatakan dalam ayat 35, waktu Yesus hampir tiba Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, dia bertanya, ada apa? Kemudian orang banyak berkata, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku. Maka mereka yang berjalan bersama dengan mereka menegur supaya dia diam. Tapi semakin keras dia dilarang, semakin dia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Itulah iman yang gigih. Iman yang gigih bukan hanya dimiliki janda tadi mencari keadilan kepada hakim. Tapi di bagian bawah perikop yang kita baca, Lukas 18 itu, ada kisah seorang laki-laki juga yang imannya gigih. Dilarang, diam, jangan berseru, Yesus anak Daud, minta dibelas kasihan. Tapi dia terus. Lalu ayat 40. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Sekarang dia kasih tahu keinginannya. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus padanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seketika itu juga permohonannya dikabulkan. Dua-duanya di perikop di atas ayat 1-8 ada janda gigih, permintaannya dikabulkan. Di bagian bawah perikop yang kita baca ada seorang laki-laki yang gigih juga minta pertolongan pada Tuhan, lalu permintaannya dikabulkan. Kalau saya bilang Lukas 18 ini perikop yang cantik. Di atas ada kegigihan janda, di bawah ada kegigihan laki-laki. Artinya baik perempuan maupun laki-laki harus memiliki iman yang gigih dan ulet. Jadi saudara jangan merasa, itu kan pelajarannya janda doang, perempuan doang yang harus beriman yang gigih. Enggak. Kan? Coba lihat ayat 1-8. Itu kan tentang perempuan yang gigih. Di bagian akhir 35-43 ada laki-laki juga yang gigih. Umat Tuhan, laki-laki maupun perempuan diajak oleh Tuhan lewat perikop Lukas pasal 18. Ayo ajukan kasusmu kepada Tuhan. Naikkan permohonanmu kepada Tuhan. Cepat atau lambat dia akan menjawab permohonanmu. Itu contoh tadi ya, kasus di Tiranus tadi. Hampir 3 tahun kami mengurusnya. Kalau saya bilang sampai bosan itu tugas di provinsi, akhirnya dikabulkan. Pengalaman saya gimana? Pernahkah saya gigih? Ya. Saya pengen berjumpa dengan seseorang di Jakarta karena saya membuat tesis untuk doktor saya. Bahasa kerennya disertasi. Mulai tahun 2014. Saya mulai mengerjakannya. Tapi kan saya harus mewawancarai orang yang menulis, namanya menulis buku. Kalau di BPK Gunung Mulia itu ada buku seri Selamat, penulisnya Andar Ismail. Saya ingin mengetahui, menjelaskan apa di balik pemikiran Pak Andar Ismail menulis 27 buku-buku seri Selamat. Saya sudah baca semua tulisannya. Sebenarnya saya pengen mewawancarai dia untuk membuktikan apakah temuan-temuan saya, motifnya menulis ini, apa semua kira-kira gitu. Apa yang ada di pikirannya? Tapi banyak orang mengatakan pada saya, Pak Sijabat, kayaknya Bapak akan nggak bisa ketemu wawancarai dia. Dia pandai menulis, tetapi belum tentu membuka ruang untuk orang mau ketemu. Saya kaget. Wah, kalau gitu nggak jadi deh nanti gelar saya dapat doktor ini. Wah, bagaimana ya?
Ketemu ada mantan mahasiswanya juga ngomong gitu. Ada 3 orang malah mengatakan kepada saya, impossible, impossible. Tapi saya ingat di rumah, saya sharing dengan istri, dengan anak-anak. Papa, kata anak-anak saya, tidak ada yang mustahil. Ayo kita berdoa. Gimana cara Tuhan menjawab? Unik. Satu waktu saya diminta ceramah di Jakarta. Tadi kuliah padat sebenarnya, satu lembaga minta saya. Saya nginep di sebuah hotel. Kuliah itu selalu harus sore hari. Nggak tahu kenapa Selasa malam itu sampai Rabu pagi di pikiran saya datang ide begini. Pergilah kau ke BPK Gunung Mulia di Jalan Kuitang. Pergi saja ke sana. Beli buku-buku seri Selamat dan lain sebagainya. Saya pergi. Sampai di toko buku BPK, pagi masih baru buka toko itu. Saya kayaknya pengunjung pertama begitu buka. Tapi tiba-tiba ada kenalan saya namanya Ibu Yeni. Tiba-tiba dia melihat saya, Pak si jabat. Salam, waduh udah lama kita nggak ketemu. Ngapain Bapak kesini pagi-pagi? Saya bilang gini, Bu Yeni, saya sedang menulis tesis disertasi mengenai penulis ini, buku seri Selamat ini. Katanya susah ketemu pengarangnya. Wah enggak gitulah Pak, katanya. Baru ngomong gitu, Pak Andar turun dari kantornya ke toko buku. Tiba-tiba Ibu Yeni melihat, Pak, itu Pak Andar. Dia langsung lari ke Pak Andar. Pak Andar, ada orang mau ketemu Bapak. Boleh ya? Oh boleh katanya. Akhirnya duduk, saya kenalan sama dia bla-bla. Rupanya memang sudah tahu niat saya menulis tentang dia dan seterusnya. Akhirnya supaya lama kami ngobrol, saya beli 1 set bukunya. Padahal saya sudah punya. Tujuannya supaya dia tanda tangan bukunya. Kan kalau tanda tangan kan lama kan? Jadi ngobrol kan? Itu ada di otak saya gitu. Padahal aku udah punya 1 set. Andar, siap ya tanda tangan ya? Siap. Jadi ngobrol lah kami, terus dia kasih tahu gini, macam-macam menulis seri Selamat. Tapi orangnya unik. Pak si jabat, saya hanya punya waktu 15 menit untuk Bapak. Padahal aku datang dari jauh. Jadi kalau udah 15 menit, nanti aku pergi karena aku udah janji. Nggak ada basa-basi. 15 menit, 15 menit. 10 menit, 10 menit. Nanti dia jamnya. Sudah ya? 15 menit pada hari itu. Udah, saya senang, terima kasih. Perkenalan pertama. Kemudian Tuhan menggerakkan saya lagi setelah 1 minggu berikutnya. Saya minta nomor telepon, saya cari-cari nomor telepon dia ke petugas BPK Gunung Mulia. Pak si jabat, Pak Andar itu tidak mau memberi nomor HP-nya karena dia nggak mau diganggu orang pikirannya. Pikirannya ngarang terus katanya gitu. Akhirnya cari bagaimana supaya dapat. Akhirnya saya ketemu ide menghubungi seseorang yang kenal dengan Pak Andar. Dia kasih nomor telepon. Saya telepon siang-siang. Pak Andar, ini Pak si jabat dari Bandung. Ya Pak si jabat, ada apa? Bolehkah kita ketemu minggu depan hari Jumat di kantor Bapak? Saya katakan minggu depan, berarti masih ada 1 minggu lagi. Siap katanya. Datanglah saya. Boleh tapi setengah jam dia bilang waktu itu. Tapi datang saya ngobrol, saudara tahu, jam 8 saya datang, 8.30 masuk di kantornya sampai jam 11. Banyak unek-unek dia sampaikan, saya gali, saya buktikan. Pak, begini, ini tesis saya nomor 1, hipotesis saya nomor 1 begini, hipotesis saya nomor 2 begini, hipotesis saya nomor 3 begini. Saya punya 6 hipotesis untuk Bapak. Jawabnya begini temuan saya, bagaimana Pak Andar? Lalu dia koreksi. Akhirnya jadilah disertasi saya. Dan itu sudah diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia.
Apa yang saya mau katakan di sini adalah kegigihan. Iman yang murni itu adalah iman yang gigih. Jangan menyerah seperti janda. Enggak menyerah, tiap hari dia datang. Kita sendiri yang malas berdoa kepada Tuhan. Enggak dijawab oleh Tuhan 1 minggu, baru 1 minggu. Doa aja terus. Pasti doa saudara dijawab. Pasti permohonan saudara dijawab, amin. Asal ada, terus. Bila perlu minta teman mendoakan. Bila perlu kata Tuhan Yesus, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Di mana 2-3 orang sepakat meminta apapun juga, doa mereka itu akan dikabulkan. Saudara tidak kekurangan, itu sebenarnya peluang untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan. 2 contoh di pasal 18. Ingat ya, contoh janda yang gigih dan contoh pria yang gigih di Yeriko. Ini menarik sekali. Yang kedua, kita lihat di sini adalah iman yang murni itu adalah iman yang sekarang di bumi. Mari kita membaca Lukas 18 ayat yang ke-8. Tadi dikatakan di sana, namun katanya di sana dalam ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman yang kita perlukan adalah iman selama hidup di bumi. Iman yang kita butuhkan adalah iman untuk kita hidup di bumi. Jangan bilang iman untuk apa? Hanya urusan surga, bukan. Di 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan kita membutuhkan 3 hal ini, ya, iman, kasih dan pengharapan. Tetapi yang nanti yang kita butuhkan paling besar adalah kasih. Karena apa? Selama di dunia ini kita membutuhkan iman. Karena kita belum melihat Tuhan. Saya mengajak kita bersama melihat Ibrani pasal 11 dulu. Iman itu apa? Coba dulu kita lihat sebentar Ibrani pasal 11. Supaya semua saudara tahu iman itu apa. Dikatakan oleh firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian pada nenek moyang kita. Iman adalah dasar Anda meminta kepada Tuhan. Iman adalah bukti ketika Anda meminta, Anda rajin meminta kepada Tuhan dalam doa, iman itulah buktinya. Iman itu berarti dasar, fondasi. Iman itu berarti bukti. Sekarang kita berdoa kepada Tuhan. Sekarang kita beribadah pada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Iman kita itulah bukti bahwa yang kita sembah itu ada. Adanya Tuhan itu dibuktikan juga oleh iman saudara. Buktinya kita hadir di sini lebih dari 2-3 orang. Maka gereja yang beribadah, gereja yang memuji Tuhan adalah gereja yang membuktikan Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Itu sebab yang dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Makanya pernah murid-murid berkata kepada Tuhan begini, tambahkanlah iman kami. Lalu Tuhan Yesus berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu akan dapat mengatakan pada gunung ini, pindahlah, dan dia akan pindah. Artinya apa? Jangan hanya minta tambahkan iman kami, tapi mulai starting point, berimanlah kepada Allah. Banyak kita mengatakan, tambahkanlah iman kami, iman saya masih lemah. Oke, benar. Tetapi pondasinya adalah berimanlah kepada Allah. Percayalah kepada Dia. Berharaplah kepada Dia. Andalkanlah Dia. Itu orang beriman. Jadi iman itu adalah pondasinya, dasar dari segala sesuatu yang kita minta. Jadi iman selama kita hidup di dunia ini. Iman harus dinyatakan dalam perbuatan baik kita juga. Saudara, saya ajak saudara melihat, kalau Lukas 18 tadi tentang kegigihan janda, sekarang coba lihat dulu Lukas pasal 19, tidak jauh-jauh dari situ. Ini enak membaca perikop Alkitab sebenarnya. Ketika Anda melihat kekayaan firman Tuhan di Lukas 18, Anda juga lihat kekayaan firman Tuhan di Lukas 19. Kenapa?
Karena Lukas ini 19, tiba-tiba kita diajak melihat cerita seorang bernama Zakheus, pemungut cukai yang kaya, tetapi dia rindu berjumpa dengan Yesus. Bagi saya ini sangat menarik. Orang sukses, orang kaya secara material, punya jabatan, tapi hatinya kosong, sampai dia rindu ketemu dengan Tuhan Yesus. Saudara tahu ayat yang ketiga, saking rindunya kepada Tuhan Yesus, kegigihannya di mana? Kegigihan imannya di mana? Dia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, lalu tidak berhasil sampai dia panjat pohon. Sebenarnya malu-maluin ya. Seorang pejabat bea cukai, orang kaya manjat pohon hanya untuk ketemu Tuhan Yesus. Bagi kita nggak masuk akal. Tapi inilah kerinduannya yang sangat dalam. Saya ingat dulu ada seorang profesor, mungkin saudara nggak tahu pernah di sini mendengar nama Profesor Syahid, tapi sudah almarhum. Dia profesor. Tapi saya masih ingat umur saya 26 waktu saya menjadi dosen di sekolah tinggal Katiranus. Saya mengajari kuliah namanya bagaimana mempelajari Alkitab atau bahasa kerennya itu hermeneutik. Dia adalah mahasiswa saya. Profesor datang belajar. Sampai saya kagum melihat dia. Pak Jabat, saya kan profesor hukum, bukan profesor Alkitab. Itu kata-kata dia menghibur saya. Saya profesor hukum, bicara hukum saya. Bicara Alkitab, Bapak harus saya dengarkan. Wow. Terus yang menarik lagi, dia terus rajin ikut selalu kuliah itu. Kalau saya kasih tugas, dia pandai bahasa Inggris, bahasa Belanda kan. Saya kasihlah tugas, tolong Bapak resensi buku ini. Dia kerjakan dengan sangat baik. Kalau dia datang mengikuti kuliah, ada tugas wajib mahasiswa mengepel lantai, membersihkan WC gitu ya. Bapak Profesor Syahid tapi nomor 1 bersih-bersih WC. Saya bilang, Bapak ini kok bisa begini? Pernah saya tanya, Pak, apa yang menarik Bapak untuk datang? Untuk datang belajar. Pak Jabat tahu nggak siapa yang membawa saya percaya pada Tuhan Yesus? Saya sudah majelis gereja. Saya bisa debat dengan teman-teman pendeta dan majelis. Tapi sebenarnya saya belum terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Lalu siapa yang bawa Bapak untuk percaya sama Tuhan Yesus? Suatu waktu katanya badan saya pegel luar biasa. Terus di jalan ada keleneng-keleneng. Ternyata itu adalah tunanetra, tukang pijat. Nawarin gitu jasa. Terus kemudian istri saya panggil tunanetra itu. Datanglah ke rumah, pijit saya. Tapi dia sambil bersaksi tentang Tuhan Yesus. Saya KO menerima Tuhan Yesus dari seorang tunanetra. Saya pikir tunanetra ini nggak melihat. Tapi hatinya memuliakan nama Yesus sambil dia pijit saya, dia pijit. Itu membuat saya bingung. Matanya enggak melihat Tuhan Yesus, tapi mata hatinya melihat Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia percaya pada Tuhan Yesus. Profesor Syahid tapi. Pak Zakheus sama juga di sini, dia adalah orang kaya, orang yang berhasil. Lalu kemudian dia sampai panjat pohon, dia ingin melihat Yesus dan sampai begitu Yesus lewat, dikatakan dalam ayat 5, Zakheus segera turun, aku mau minum di rumahmu, mau menumpang di rumah. Zakheus turun. Imannya gigih, iman yang gigih sampai panjat pohon. Enggak malu dia panjat pohon. Lalu kemudian apa? Iman yang gigih berhasil. Ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masuk ke rumahnya. Tapi iman yang gigih membuat dia, perhatikan ayat 8. Apa buah iman yang murni dari Zakheus? Di mana kemurnian iman Zakheus? Apakah basa-basi mengundang Yesus ke rumahnya? Enggak. Perhatikan ayat 8. Zakheus berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Iman yang murni itu diwujudkan dalam perbuatan yang Iman yang murni diwujudkan dalam pertobatan moral.
Yang tadinya dia kikir banget, sekarang ayat yang ke-8, kehadiran Yesus membuat dia penuh belas kasihan, menolong orang lain. Kalau Anda punya iman, uang itu, Anda beda cara melihat uang, memberi persembahan, memberi bantuan pada orang, karena Anda orang beriman. Tapi kadang-kadang, saya selalu katakan begini, salah satu ukuran kita beriman adalah bagaimana kita menghandle uang. Bagaimana kita meresponi uang. Saya adalah sampai sekarang yakin, walaupun di gereja saya tidak dibuat wajib, tapi hati kecil saya tetap bahwa orang Kristen wajib memberikan perpuluhannya pada Tuhan. Saya pribadi meyakini. Itu sebabnya juga dalam persembahan 1/10 itu wajib. Jadi kalau kita lihat Zakheus di sini saudara, imannya yang gigih itu tidak basa-basi. Ketika Yesus datang ke rumah, justru ada perubahan yang radikal di dalam hidupnya. Caranya memandang uang berbeda. Hatinya penuh dengan belas kasihan kepada orang. Itulah iman yang murni. Iman yang kalau nggak murni, ya kalau kita masa basi, Tuhan menolong kau ya, padahal sebenarnya kita nggak tolong dia. Tuhan memberkati engkau, semoga Tuhan memberkati engkau, nanti Tuhan tolong beasiswamu, padahal kita punya uang sebenarnya untuk kasih ke dia, sedikit pun gitu, beli bukunya kek atau apa kek, gitu ya. Saya pernah ditolong oleh seorang profesor sosiologi. Nggak profesor teologi dia profesor sosiologi. Dulu pernah ketika ditugaskan oleh Tyrannus saya kuliah ke India, saya ketinggalan pesawat. Pesawat saya terlambat dari Halim Perdana Kusuma, belum ada Cengkareng waktu itu. Tahun 82, jadi belum ada Cengkareng. Sampai di Singapura, mendarat, pesawat yang ke India udah boarding. Madras. Padahal pesawat waktu itu sekali seminggu. Kalau ketinggalan pesawat, harus nunggu seminggu kemudian atau beli yang baru, sementara saya nggak punya uang. Singkat cerita, diinapkan oleh Garuda di sebuah hotel. Bayangkan malam itu seorang pemuda berusia 24 tahun nggak ngerti apa yang akan terjadi besok. Apa yang dilakukan oleh pemuda 24 tahun itu? Saya lah itu. Malam itu saya hanya membaca Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku air yang tenang. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia memberikan aku tenang. Dia memberikan ketenangan jiwa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tokatmu yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Berkat kemurahan akan terus mengikuti aku sampai aku tiba di rumah Tuhan. Saudara, baca berulang-ulang, lep tidur. Bangun pagi mau sarapan, tiba-tiba di hati saya muncul ide. Kenapa kau nggak hubungi nomor telepon Profesor John Clemmer yang mengajar, dia orang Inggris, profesor sosiologi di Universitas Nasional Singapura. Itu di hati saya. Gak jadi aku makan. Langsung aku ke telepon booth. Telepon, diangkat. John, ini Samuel dari Bandung. Ya Samuel, ada apa? Kita pakai bahasa Inggris lah, saya terjemahkan. Saya ketinggalan pesawat, saya mau ke India. Tadi malam gak jadi. Terus kamu di mana? Di hotel ini. Sudah. Angkat kopermu, cari taksi, datang ke rumahku, kasih tahu ini alamatnya di kampus Nasional Singapura, Kentridge Road, Jalan Kentridge nomor 5. Jangan bayar taksinya, aku nanti yang bayar katanya. Wah, saking semangatnya nggak jadi sarapan. Ke atas, wah bawa kopernya ke bawah, stop taksi, pokoknya sampailah di rumahnya. Istrinya nanya,
dia orang Inggris yang menikah sama wanita Singapura. Dia nanya, kau udah makan belum? Gak jadi. Udah, aku bikin dulu bubur untuk kamu. Singkat cerita makan. Lalu dia tanya lagi, gimana kejadiannya? Nggak tahu, itu pesawat Garuda di Halim itu rusak sore itu. Sampai 2 jam. Mestinya aku memang nggak harus pergi ya. Risikonya kan nyampe di sana kan udah ketinggalan pesawat. Tapi namanya pemuda bodoh seperti saya, nekat-nekat pergi. Ya namanya bodoh, saya bilang, kenapa? Belum berpengalaman. Itu kemudian sampai dia bilang, ya udah. Dia bilang begini, udah kamu tidur dulu atau kamu baca di ruang perpustakaan saya, kami mau pergi dulu shopping. Kami baru pulang liburan 2 hari yang lalu, kulkas kami pada kosong. Ya memang baru pulang liburan ya kulkasnya kosong. Ya kemudian lalu pergi mereka. Saya nunggu kira-kira jam 2 petang mereka datang. Samuel, bersiap-siap, bungkus kopermu, karena malam hari ini kau akan terbang kuliah ke Madras melalui Colombo, Sri Lanka. Saya bilang, aku nggak punya uang beli tiket, ini tiketnya. Aku nggak bisa bayar uang tiket ini. Bagaimana aku bisa bayar ini? Jangan pikirkan. Karena Tuhan sudah bicara kepada kami, jadi kau harus pergi. Bagaimana ini nanti saya kasih tahu kepada, karena waktu itu ke pimpinan Tyrannus namanya Profesor Stanley Almarhum. Bagaimana saya sudah bukan urusan dia, ini urusanmu, kau pergi. Malam itu aku pun terbang. Saya belajar dari situ. Orang beriman nggak beriman hanya di mulut. Tolong kau ya, Tuhan memberkatimu. Enggak. Dari situ saya belajar satu hal. Kalau kita memang mengasihi orang, apalagi pekerjaan Tuhan, apalagi pelayanan Tuhan, harusnya kita buktikan juga dari bagaimana kita memberi kepada Tuhan. Pelajaran berharga bagi saya. Betul-betul, bukan orang pendeta loh saudara. Orang awam. Hanya taunya profesor sosiologi kok. Tapi imannya begitu kuat. Dan sampai memberanikan saya. Sampai dia bilang, kau kan mau jadi hamba Tuhan. Kau harus pergi. Dia bilang gitu. Dan kemudian selama 2 tahun kuliah di India itu, surat menyurat saya dengan dia selalu memotivasi. Iman yang dikarang, yang murni adalah iman ketika kita hidup di dunia ini. Bagaimana kita berbuat baik kepada sesama kita. Yakobus 2 ayat 17. Iman dengan perbuatan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Iman harus dinyatakan dalam perbuatan. Sakeus adalah contohnya. Iman yang murni adalah iman yang tahu bersyukur. Saudara lihat ya, kalau kita tadi baca pasal 18, coba perhatikan pasal 17. Ada kisah di sana 10 orang kusta dan 9 orang pergi udah sembuh, hanya 1 orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Itulah orang Samaria. Sementara yang 9 lagi pergi. Iman yang murni adalah iman yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Iman yang murni adalah iman yang tahu bagaimana berbuat baik pada sesamanya. Iman yang murni adalah iman yang dinyatakan dalam belas kasihannya. Situ kita diajar bagaimana kita bertumbuh dalam iman. Iman seperti apa yang kita miliki. Jadi iman yang dikehendaki oleh Tuhan bukan hanya iman di bibir saja, maaf kalau saya katakan. Bukan hanya sebatas di puji-pujian saja. Tapi juga di dalam tindakan kita. Nah, sekarang yang ketiga, mari kita lihat dimensi iman yang diajarkan oleh perikop tadi, Lukas pasal 18. Iman yang murni adalah iman yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Coba kita lihat lagi Lukas pasal yang ke-18 ayat 8 dikatakan oleh Tuhan. Aku berkata kepadamu, ia akan membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Saudara,
akhir perjalanan dunia ini, kalau Anda membaca Alkitab, akhir perjalanan dunia ini adalah ditentukan bukan oleh bom Amerika, bukan oleh bom nuklir Uni Soviet, bukan. Perjalanan dunia yang ditentukan oleh Tuhan Yesus datang kembali. Yang ditunggu-tunggu oleh segala makhluk adalah datangnya Tuhan Yesus kembali. Tentara Israel dan Hamas yang perang sekarang, kalau saya mau mengatakan, saya tidak berani mengatakan sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Tapi barangkali itulah tanda-tanda mengingatkan kita. Karena Tuhan Yesus berkata, sebelum anak manusia datang akan terjadi kelaparan, akan terjadi peperangan antar bangsa. Peperangan antar bangsa yang sekarang sedang ngetop apa? Rusia sama Ukraina, belum selesai itu. Terus kemudian apa lagi? Israel dan Hamas. Tuhan Yesus mengatakan, deru perang akan ada, kelaparan akan ada, bencana akan ada. Nanti sampai kedatangan anak manusia itu, barulah akhir dari kesudahannya. Di dalam Lukas 21 ayat 28 dikatakan, bahwa nanti anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Coba lihat, saya senang dengan ilustrasi ini. Gambar sederhana tapi memberi imajinasi. Kalau Yesus dalam kemuliaannya, luar biasa. Segala makhluk menunggu. Anda menunggu, saya menunggu. Atau yang kedua, ada pilihan lain. Tuhan Yesus datang kedua kali dalam arti menyambut, menunggu, datang menghampiri orang-orang, satu-satu dijemput. Oh, kemarin itu ada teman yang kehilangan istrinya, padahal katanya sehat dia. Hanya pagi-pagi jam 4:30 dibangunkan oleh putrinya. Rupanya mereka tidur suami istri biasa saja. Rupanya suaminya bangun duluan, gak perhatiin istrinya sudah dingin atau belum. Ketika anaknya membangunkan dia, udah dingin, gak ada sakitnya. Sampai anaknya bilang sama saya, masih jabat, ibu saya gak sakit. Tapi dia pergi. Sekitar 3 tahun yang sebelumnya, ada teman saya, dia bisnisnya punya bengkel mobil. Dia udah bersiap sama papahnya. Papahnya udah pakai dasi. Dia bersiap, mau demaku gereja. Hanya sebentar, waktu anaknya siap-siap, dia bilang sama anaknya, sebentar ya, Tim, nama anaknya Timmy. Tim, sebentar ya, Papa mau berbaring aja sebentar. Berbaring. Pergi. Jadi bayangkan aja, bapak udah bersih, gak usah dimandiin lagi, udah bersih, berdasi, dengan sepatu, berbaring sebentar, dia bilang, pergi. Begitulah Tuhan datang menjemput. Apalagi datang dalam kemuliaannya akan datang. Iman yang murni adalah iman yang bertahan sampai kesudahannya di tengah-tengah kesulitan hidup apapun. Mari kita lihat Lukas 8 sebentar. Di sana adalah tentang perumpamaan Tuhan Yesus mengenai penabur benih, supaya kita tahu apa yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Ada benih yang ditabur di pinggir jalan, katanya ayat 12. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari hati mereka. Lalu kemudian ada benih yang jatuh ditanam berbatu-batu. Mereka tidak bertumbuh. Kenapa? Karena mereka bertahan sebentar saja. Ada pencobaan sehingga mereka murtad. Lalu ayat 14, ada benih yang ditabur jatuh di temak duri. Itu menggambarkan apa? Kekhawatiran hidup, kekayaan hidup, lalu kemudian kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak berbuah. Iman yang murni adalah iman yang bertahan. Kita semua terus menghadapi goncangan iblis. Iblis datang terus bertubi-tubi mengerjakan pekerjaannya, menggoda orang, membuat orang ragu, membuat orang bimbang. Adalah dengan ilmu pengetahuan, adalah dengan filsafat, tidak salah belajar filsafat, tetapi kemudian orang menjadi ragu terhadap Tuhan. Apalagi dalam ayat 13 dikatakan di sana ada masa pencobaan. Mungkin pencobaan itu bentuknya macam-macam yang dihadapi orang. Kegagalan, belum keberhasilan, bully, atau macam-macam yang lain. Lalu membuat banyak orang tidak bertahan.
Dan yang menarik ayat 14, salah satu membuat orang tidak bertumbuh dengan iman yang murni adalah kenikmatan hidup. Wah, ini zaman ini sekarang kenikmatan hidup luar biasa loh. Apalagi di era digital. Musuh kita. Saya harus mendisiplin waktu saya kapan melihat ini, mama melihat ini dan lain sebagainya. Kalau enggak, habis semua waktu kita diambil oleh dia kenikmatan. Sehingga enggak ada waktu untuk doa. Saya suka mengatakan pada setiap orang, kalau Anda mau diberkati Tuhan, bertelutlah di hadapan Tuhan 1 jam sehari. Masih jabat, keterlaluan. 1 jam itu berharga banget. Sudah bisa saya kerjakan. Waktumu ada 24 jam sehari. Masa 1 jam aja nggak bisa teduh di hadapan Tuhan. Kalau waktu kita 24 jam sehari, perpuluhan waktu mestinya berapa? 2,5 jam, 2,4 jam. Kalau dihitung perpuluhannya. Tapi saya selalu ingat perkataan Tuhan Yesus waktu di Getsemani, tidak tahankah kamu berjaga-jaga dengan aku hanya 1 jam saja? Itu saya pegang. Jadi untuk melawan godaan, melawan pencobaan, 1 jam berteduh di hadapan Tuhan. Pasti jabat, ngapain aja 1 jam di hadapan Tuhan? Dengarkan lagu, nikmati. Baca Alkitab, nikmati. Ngomong sebentar sama Tuhan, berdoa sebentar, nikmati. Putar lagi lagu, berdoa kamu kepada Tuhan. Lama-lama 60 menit lewat. Kita enggak, tiba-tiba udah lewat 60 menit. Cobalah saudara. Oh begitu ya pasti jabat. Jadi enggak, kalau 60 menit itu kita enggak ngomong semua sama orang. Enggak lah. Ganti-ganti versinya. Bisa baca Alkitab, bisa kamu menghafal ayat Alkitab tertentu. Pokoknya kamu berdiam di hadapan Tuhan. Nyatakan isi hatimu. Iman yang murni adalah iman yang bertahan sampai kesudahannya di tengah kesulitan yang Anda hadapi. Pasti jabat menghadapi kesulitan hidup, saudara juga menghadapi kesulitan. Bahkan kita menghadapi beragam apa yang disebut kemurtatan dan lain sebagainya. Tapi yang diinginkan oleh Tuhan dari kita adalah bagaimana kita bertahan. Iman yang murni, saya ulang. Iman yang gigih, pantang menyerah. Iman yang murni, iman yang kita nyatakan dalam belas kasihan, dalam perbuatan. Bukan basa-basi. Iman yang murni adalah iman yang bertahan sampai Tuhan memanggil saya atau sampai Tuhan datang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih bahwa Engkau mengingatkan kami melalui kisah seorang janda yang lemah. Tetapi dia punya kekuatan memotivasi kami. Dalam kelemahanlah justru ada kekuatan kami datang menghampiri tahta Tuhan. Biarlah Roh-Mu membagikan semangat kami untuk gigih, untuk ulet, untuk setia datang kepada Tuhan. Dalam doa pribadi, doa keluarga, doa bersama teman di gereja. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan bertumbuh mengarungi perjalanan hidup ini. Karena kami tahu musuh-musuh iman itu adalah iblis. Musuh iman itu adalah pencobaan. Musuh iman itu adalah kekhawatiran, bahkan kenikmatan hidup. Ajari kami menghadapinya. Biarlah Roh-Mu memenuhi hati kami, supaya Roh-Mu itu menolong kami terfokus kepada Engkau dan firman. Hamba telah selesai berbicara. Tuhan selanjutnya memberkati semua hamba-hamba-Mu yang hadir di gereja ini. Tuhan, apapun pergumulan dari semua anak-anak-Mu hari ini, mereka yang sekolah, mereka yang studi, mereka yang kuliah, mereka yang memikirkan teman hidup, Tuhan, Kau tahu pergumulan setiap orang. Atau mungkin ada juga bergumul untuk orang tuanya supaya percaya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Kau melihat hati setiap kami yang ada di sini. Apapun itu Tuhan, semua terang benderang di hadapan Tuhan. Tuhan, jawablah permohonan dari anak-anak-Mu ini. Jangan izinkan mereka kalah menghadapi beragam kesulitan hidup. Tapi iman yang menjadi kemenangan mereka, itulah bekal mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa memohon. Semua yang percaya berkata, amin. Saya serahkan.
Semua diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kami mewakili Gembala Sidang dan Pendeta Yosua dan para diaken dan para jemaat yang hadir sore ini mengucapkan banyak terima kasih kepada pendeta sejabat yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan meneruskan dengan pembacaan warta yang akan dibacakan dengan Ibu Yesi. Saya silakan. Shalom, jemaat yang kasih Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat minggu kedua tanggal 10 Desember 2023. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Samuel Vincent yang sudah memberitakan firman Tuhan. Biarlah kita semua boleh mendengar, boleh mempunyai iman yang murni, kita boleh tetap gigih, boleh tetap bertahan dalam setiap pencobaan, dan biarlah kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama saya akan membacakan warta jemaat. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, mungkin bila ada untuk memperkenalkan dirinya. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Yang pertama bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, persembahan khusus, silakan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia di atas meja mimbar. Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita. Yang kedua, petugas pelayanan minggu depan ibadah umum sore tanggal 17 Desember 2023 adalah pemimpin pujian Saudara Jenny Dwi Astuti, singer Ibu Erni dan Ibu Melia, persembahan Ibu Sumiati dan Ibu Penny, hand sanitizer Ibu Selvi dan Ibu Yuli, penyambutan Ibu Sumiati, Ibu Penny, Ibu Yuli dan Ibu Selvi. Pembaca warta Ibu Yesi.